Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya ya. Harus lebih semangat dari hari kemarin. Tetap jaga kesehatannya ya. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Hindari dari kerumunan banyak orang. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Sholatnya juga ya harus tetap dilaksanakan dan harus lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, hari ini kita belajar tematik ya, masih tema 3, subtema 2. Sekarang pembelajaran ke-3 ya. Silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, lalu sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Ya, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya ya. Setiap hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda serta fungsi yang berbeda. Nah, ada yang tahu apa saja bagian-bagian tubuh ikan? Nah, bagian-bagian tubuh ikan pada umumnya terdiri dari sisik, mata, insang, sirip, ekor, dan badan. Nah, semua ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Yang pertama sisik. Nah, sisik pada ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh ya. Lalu mata pada ikan berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, lalu insang ya. Insang berfungsi untuk bernafas ya. Hewan yang hidup di air bernafas menggunakan insang. Nah, ikan hidupnya di air, berarti bernafasnya dengan insang. Nah, lalu sirip pada ikan berfungsi untuk berenang. Nah, lalu ekor pada ikan berfungsi untuk membantu pergerakan di air ya. Nah, lalu badan. Nah, ikan mempunyai badan yang ramping. Nah, badan yang ramping ini memudahkan ikan bergerak di dalam air. Lanjut, bagian-bagian tubuh pada kucing ya. Bagian-bagian tubuh pada kucing ini juga memiliki fungsi yang berbeda ya. Yang pertama itu telinga ya. Telinga pada kucing ini berfungsi untuk mendengar ya. Lalu mata ya, pasti sudah pada tahu ya fungsinya mata untuk apa? Untuk melihat ya. Lalu hidung. Hidung berfungsi untuk mencium bau ya. Lalu rambut atau bulu pada kucing berguna untuk menutupi tubuh ya, untuk melindungi kucing dari udara dingin atau panas. Nah, lalu kumis atau misai kucing ini untuk berfungsi untuk mengetahui keadaan sekitar. Nah, lalu kaki ya. Kaki pada kucing ini berfungsi sebagai alat penggerak ya, sebagai alat untuk berjalan. Nah, lalu ekor ya. Ekor pada kucing ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ya. Nah, selanjutnya burung ya. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian tubuh burung? Nah, yang pertama ini ada paruh ya. Paruh burung ini berfungsi untuk mengambil makanan. Nah, paruh burung ini berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis makanannya. Burung ada yang makan biji-bijian, ada juga yang pemakan daging. Nah, paruhnya itu berbeda. Ketika pemakan daging, itu paruhnya runcing ya. Jadi paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Nah, lalu bagian tubuh yang kedua, ada yang tahu apa itu? Ya, bagian tubuh pada burung yang kedua itu adalah sayap ya. Nah, sayap burung ini berfungsi untuk bergerak ya, untuk terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Nah, lalu
bagian tubuh burung yang ketiga ialah ekor ya. Nah, ekor ini berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan saat sedang terbang ya, supaya tidak mudah jatuh. Nah, lalu bagian yang keempat apa? Ada yang tahu? Nah, bagian yang keempat itu adalah cakar burung ya. Nah, cakar burung ini berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Nah, khususnya ini untuk burung pemakan daging seperti burung elang ya. Nah, lalu cakar elang ini juga berfungsi untuk bertengger atau hinggap di dahan pohon. Nah, untuk berfungsi juga untuk berjalan di tanah ya. Nah, lalu bagian yang kelima ialah mata ya. Mata ini berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, jadi setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi penting bagi hewan tersebut untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, bentuk bagian-bagian tubuh hewan disesuaikan dengan makanan serta tempat hidupnya. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka hewan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga kelestariannya ya, dengan cara memelihara hewan, merawat dan menyayanginya, serta membantu hewan yang terluka, yaitu adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Lanjut, di sini ada dua hewan serangga, yaitu laba-laba dan kumbang ya. Kalian temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang ya. Lalu kalian lengkapi pada tabel yang tertera di halaman 68 ya. Nah, contohnya perbedaan antara laba-laba dan kumbang ya, jumlah kakinya. Jumlah kaki laba-laba ada berapa? Ada 8. Kalian tuliskan pada tabel yang tertera ya. Lalu jumlah kaki kumbang ada 6. Nah, lalu jumlah sayap. Laba-laba sayapnya ada berapa? Laba-laba tidak bersayap ya, kalian tulis di sini ya. Nah, lalu kumbang. Kumbang mempunyai sayap berapa? Ada 2 ya, kalian tulis di tabel yang tersedia di halaman 68. Nah, lalu jumlah matanya ya, laba-laba mempunyai 2 mata ya, dan kumbang juga mempunyai 2 mata. Yang membedakan adalah laba-laba mempunyai mata yang sederhana, sementara kumbang mempunyai mata majemuk. Nah, ciri-ciri lainnya apa ya, bisa kalian amati dari gambar laba-laba dengan kumbang. Ciri-ciri lainnya, laba-laba tidak memiliki sayap ya. Nah, lalu kumbang bersayap ya, atau memiliki sayap. Nah, setelah kalian menuliskan perbedaan di tabel yang tertera, sekarang kalian lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Nah, di sini ada sebuah diagram ya. Ini adalah namanya diagram Venn ya. Lalu di sini ada 2 lingkaran yang terhubung ya. Nih, lingkaran yang terhubung. Nah, lingkaran yang terhubung ini adalah persamaan dari kedua hewan tersebut ya, persamaan dari laba-laba dan kumbang. Untuk lingkaran yang tidak terhubung yang ini adalah ciri-ciri laba ya, atau perbedaan antara laba dengan kumbang ya. Lingkaran yang kedua ini juga adalah ciri-ciri kumbang ya, atau perbedaan antara laba-laba dengan kumbang. Nah, lingkaran yang terhubung ini adalah persamaan antara laba-laba dengan kumbang ya. Contohnya laba-laba tidak mempunyai antena ya, kalian tuliskan di lingkaran yang pertama ini yang tidak terhubung. Nah, lalu persamaannya apa? Memerlukan makanan. Berarti kalian tuliskan di lingkaran yang terhubung ya. Nah, setelah itu kalian tuliskan juga perbedaan kumbang. Kumbang mempunyai antena ya, kalian tuliskan di lingkaran yang kedua yang tidak terhubung ini. Nah, lalu apalagi perbedaan laba-laba dan kumbang tadi yang kalian sudah tuliskan di tabel. Laba-laba tidak memiliki sayap ya, tidak bersayap. Kalian tuliskan di tabel yang tidak di lingkaran yang
pertama ini yang tidak terhubung ya. Lalu persamaannya apa antara laba-laba dengan kumbang? Persamaannya yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, lalu kalian tuliskan lagi ciri-ciri kumbang tadi, perbedaan kumbangnya apa. Tadi laba-laba tidak bersayap, lalu kumbang bersayap ya. Kalian tuliskan di lingkaran yang kedua ini yang tidak terhubung ya. Jadi lingkaran yang terhubung ini adalah persamaan ya, yang tidak terhubung ini adalah perbedaan antara laba-laba dengan kumbang ya. Lanjut ke bahasa Indonesia ya, daftar pertanyaan wawancara. Nah, sebelumnya kemarin kalian sudah belajar tentang wawancara ya, sudah belajar juga tentang ciri-ciri pertanyaan wawancara. Masih ingat kan? Nah, salah satu ciri-ciri pertanyaan wawancara ialah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara ya. Jangan mengajukan pertanyaan di luar topik wawancara. Nah, lalu kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara ialah kata tanya apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Lalu saat wawancara sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Nah, contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Nah, pertama, kalian mengajukan pertanyaan mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di luar. Nah, setelah kalian mengajukan pertanyaan, tunggu narasumbernya menjawab terlebih dahulu ya. Nah, ketika narasumbernya sudah selesai menjawab, baru kalian boleh mengajukan pertanyaan selanjutnya ya. Nah, lalu kalian ajukan setelah narasumber sudah selesai. Lalu apa yang terjadi jika penyu-penyu tidak dilepas ke laut? Nah ya, ajukan pertanyaannya secara bergantian ya, satu persatu. Setelah selesai narasumbernya menjawab, baru kalian ajukan pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang tugasnya halaman 66 sampai 67 dan 68 sampai 69 ya. Sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.